Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan nama saya Diah Kusumaningrum, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Maria Magdalena Siti Listiari dan pengajar praktik Ibu Rahajeng Dwi Kusumasari. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Memasuki pembelajaran modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, banyak hal baru yang saya dapat. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari dan saya terapkan di kelas telah berjalan baik dan lancar, sehingga saya tidak memperhatikan hal-hal yang bisa memicu permasalahan dari peserta didik. Ternyata banyak hal yang saya hadapi dan menjadi tantangan bagi saya untuk mencari solusinya. Perbedaan karakter, perbedaan pendapat, perbedaan kemampuan, serta keragaman perbedaan lainnya perlu pengelolaan emosional dan sosial untuk mengatasinya. Di modul 2.2 inilah saya mendapatkan materi yang saya perlukan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk melalui proses pendidikan dan pengajaran sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia mereka menuju kedewasaan. Proses pembelajaran anak didik tidak tergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan kognitif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti aspek perkembangan emosi dan sosial. Aspek emosi dan sosial ini sangat berpengaruh terhadap perilaku murid kepada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Pada murid, aspek sosial emosional ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu kegiatan rutin di luar pembelajaran akademik, terintegrasi dalam pembelajaran, dan protokol budaya atau peraturan sekolah yang disepakati bersama atau keyakinan kelas berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di kelas atau sekolah sehingga dapat meningkatkan kompetensi akademis maupun kesejahteraan psikologis, well-being anak didik. Ada 3 hal terpenting dan sangat mendasar, yaitu 5 kompetensi sosial emosional, kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologis well-being. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Selalu berpikir positif terhadap diri dan orang lain. 2.
membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, serta dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. 3. Memiliki tujuan hidup dan membuat hidup lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Dengan memahami dan menerapkan ketiga hal di atas, maka perubahan yang selayaknya diterapkan oleh seorang guru di kelas dan sekolah adalah: bagi murid, yakni guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif, dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bagi rekan sejawat, guru harus tetap belajar dan menjadi teladan atau memodelkan serta membangun kolaborasi. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul lainnya, yaitu pembelajaran sosial dan emosional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu guru harus dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dalam pengelolaan emosi murid, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid dan terbentuknya nilai-nilai kemandirian pada murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur, berprestasi, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat memahami emosi masing-masing murid agar dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru bisa mengidentifikasi emosi dan perasaan masing-masing murid, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, dan dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.